Selanjutnya yaitu klasifikasi situs. Untuk klasifikasi situs dibagi menjadi 6, yaitu SA batuan keras, SB batuan, SC tanah keras, tanah padat dan batuan lunak, SD tanah sedang, SE tanah lunak, SF tanah khusus yang membutuhkan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons spesifik situs. Untuk kelas-kelas situs dari SA dan SE ini dibagi berdasarkan 3 parameter, yaitu parameter kecepatan rambat gelombang geser rata-rata lapisan 30 meter paling atas atau VS, kemudian N atau NCH, yaitu tahanan penetrasi standar rata-rata tanah lapisan 30 meter paling atas, dan SU, yaitu kuat geser nir alir rata-rata dalam lapis 30 meter paling atas. Nah, sedangkan untuk SF ini sedikit berbeda dengan 5 kelas situs lainnya. Nah, untuk kelas situs SF, setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut, yaitu rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban gempa seperti mudah likuifaksi, lempung sangat sensitif, tanah tersementasi lemah. Untuk yang kedua yaitu lempung sangat organik dan atau gambut, ketebalannya lebih dari 3 meter. Yang ketiga yaitu lempung berplastisitas sangat tinggi, ketebalan H lebih dari 7,5 meter dengan indeks plastisitas PI lebih dari 75. Dan yang terakhir yaitu lapisan lempung lunak atau setengah teguh dengan ketebalan lebih dari 35 meter dengan kuat geser nil alir rata-rata kurang dari 50 kPa. Untuk penentuan respons spektral percepatan gempa di permukaan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor amplifikasi getaran periode pendek atau FA. Yang kedua, faktor amplifikasi getaran periode 1 detik atau FV. Yang ketiga, respons spektral percepatan pada periode pendek atau SMS. Dan respons spektral percepatan pada periode 1 detik atau SM1. Di mana SMS sama dengan FA dikalikan dengan SS. Dan SM1 sama dengan FV dikalikan S1. SS merupakan parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode pendek atau 0,2 detik. Sedangkan S1 merupakan parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode 0,1 detik. Nah, untuk peta gempa MCER telah dijelaskan pada slide awal sebelumnya. Dapat diperhatikan tabel pada slide menunjukkan koefisien situs untuk nilai-nilai FA. Untuk kelas situsnya dibagi menjadi 6, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk nilai FA-nya dibagi berdasarkan nilai SS-nya, atau parameter respons spektral percepatan gempa maksimum pada periode pendek, yaitu selama 0,2 detik. Untuk parameternya dibagi kurang dari 0,25, sama dengan 0,5, 0,75, 1, 1,25, dan lebih dari 1,5. Sedangkan untuk SF ini mendapatkan perlakuan khusus, yaitu memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs spesifik untuk mendapatkan nilai FA-nya. Untuk koefisien situs yang kedua yaitu untuk nilai EV, di mana pada nilai EV ini menggunakan nilai parameter respons spektral percepatan gempa maksimum pada periode 1 detik atau S1. Untuk kelas situsnya sama dibagi menjadi 6, dan SF-nya juga mendapatkan perlakuan khusus, yaitu memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respons situs spesifik. Kemudian dibagi menjadi 6 parameter. Yang pertama yaitu S1-nya kurang dari 0,1, S1-nya 0,2, S1 0,3, S1 0,4, S1 0,5, dan S1 lebih dari atau sama dengan 0,6. Untuk parameter percepatan spektral design dibagi menjadi 2, yaitu untuk periode pendek dan periode 1 detik. Untuk periode pendek dilambangkan dengan SDS, dan untuk periode 1 detik dilambangkan dengan SD1. Untuk perumusannya, SDS sama dengan 2/3 dikalikan dengan SMS,
Sedangkan untuk SD1 sama dengan 2/3 dikalikan dengan SM1. Dari dua rumus berikut memiliki catatan, jika digunakan prosedur desain yang disederhanakan, maka nilai SDS harus ditentukan sesuai 0 dan nilai SD1 tidak perlu ditentukan.